Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Nama saya adalah Winda Patricia, SPD GR MPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari Sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Mungkin kalian telah mempelajari teks eksposisi ini pada saat SMP. Namun hari ini saya akan menjelaskan ulang tentang teks eksposisi. Dimulai dari pengertiannya. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau tidak dapat dikatakan non-fiksi. Tujuan dari teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian yang terjadi. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu: pertama, teksnya haruslah singkat dan padat. Kedua, gaya informasinya mengajak pembaca. Ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan secara rinci. Kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemampuan dari penulis terhadap pembaca supaya mengikuti kehendaknya. Keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Kedelapan, fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi dan kontribusi. Kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi yang diantaranya yaitu: pertama adalah judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengungkapkan pendapat, maka pembaca ingin berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar dari dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Keempat, penegasan ulang pendapat atau simpulan dari teks eksposisi tersebut. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disiapkan atau disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai simpulan atau penegasan ulang pendapat. Jenis-jenis teks eksposisi. Adapun jenis-jenis teks eksposisi yaitu diantaranya: pertama, eksposisi definisi atau suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Kedua, eksposisi proses.
yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Keempat, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengungkapkan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan lainnya atau berita lainnya. Keenam, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian, unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Pertama, penggunaan pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal, contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan persona jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, siapa, bagaimana, kapan, dan lainnya. Penggunaan nomina atau kata benda dan verba atau kata kerja. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya yang ada berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah yaitu menghubungkan kata satu dan kata lainnya, contohnya seperti kenyataannya. Kemudian lebih lanjut, untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN. Itu penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya, kemudian dan lebih lanjut. Idealnya argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju yang paling lemah ataupun sebaliknya. Ketiga, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat menyisihkan dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. 4. Memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seorang akan mengonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh. Kelima, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya, seperti yang
sudah saya ungkapkan sebelumnya dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan tubuh kita. Keenam, penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, kata benda, verba, kata kerja, adjektif, kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah jenis kata yang nama seorang, tempat, ataupun semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya kebersihan, peraturan, papan tulis, penanda tanganan, dan sebagainya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan, misalnya bernafas, melompat, menyatakan, mengungkapkan, dan sebagainya. Adjektif adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat, misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan lainnya. Ketujuh, penggunaan konjungsi. Tadi sudah saya bahas. Langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Beberapa langkah tersebut sebagai berikut. Pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi sebagai berikut. Kedua, menentukan teks eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Ketiga, memilih kata yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung dari narasumber. Keempat, membuat kerangka karangan. Sebelum membuat karangan eksposisi, lebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Kelima, pembahasannya dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, pengembangan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Keenam, membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan penulisan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus disejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Contoh paragraf teks eksposisi tentang ekonomi. Tesisnya yaitu, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak. Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya, dan bukan perkebunan atau peternakan besar atau MNC pertanian atau sejenisnya. Argumentasi. Perspektif lain dari ekonomi dapat pula dilihat dengan menggunakan perspektif jargon. Ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat berarti kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan penguasaan rakyat dan aksesibilitas rakyat terhadap sumber daya ekonomi. Rakyat menguasai dan memiliki hak atas sumber daya untuk mendukung kegiatan produksi dan konsumtif oleh rakyat. Berarti proses produksi dan konsumsi dilakukan dan diputuskan oleh rakyat. Rakyat memiliki hak atas pengelolaan proses produksi dan konsumsi tersebut berkaitan dengan sumber daya produksi dan konsumsi. Rakyat memiliki alternatif untuk memilih dan menentukan sistem pemanfaatan seperti berapa banyak jumlah yang harus dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan, bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya. Untuk rakyat berarti rakyat banyak merupakan beneficiaris utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi.
rakyat menerima manfaat, dan indikator kemanfaatan paling utama adalah kepentingan rakyat. Penegasan ulang. Dalam hal ini, perlu dikembangkan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan dengan siapa saja, dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan non-ekonomi rakyat. Juga tidak ada pembatasan mengenai besaran, jenis produk, sifat usaha, permodalan, dan sebagainya. Ekonomi rakyat tidak eksklusif, tidak inklusif, dan terbuka. Walaupun demikian, sifat fundamental di atas telah pula menciptakan suatu sistem ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme transaksi, norma, dan kesepakatan (rule of the game) yang khas, yang umumnya telah memfasilitasi ekonomi rakyat untuk survive dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dan itu adalah contoh dari teks eksposisi tentang ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menunggu video saya yang selanjutnya. Terima kasih.